Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Kali ini ada Gabuters lagi yang mau direview CV-nya ya, dan CV ini CV freelancer nih ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa relate, mau ngelamar posisi freelance yang masih kuliah tapi pengen pengalaman kerja gitu kayak freelance, mungkin episode ini relate dengan kalian. Dan tentunya kita akan melakukan permatchingan duniawi ya antara CV-nya dengan iklan lowongan kerjanya. Karena sekali lagi rumusnya ya, iklan lowongan kerja harus sama dengan CV yang kita bikin. Tapi sebelum kita review ya, langsung aja klik like, share, subscribe ya di channel ini Gabut Talk ya, channel yang akan bahas tentang rekrutmen dan karir ya. Oke, kita bumper dulu ya. Yuk. Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, jadi seperti yang tadi gue sampaikan ya, kita akan melakukan review lagi. Kita akan lihat dulu CV-nya seperti apa. Nah, ini dia CV-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ya, ini CV bicara mengenai bagaimana orang yang masuk kuliah tuh mau cari pengalaman kerja dengan freelance ya. Bahkan freelance ini juga bisa jadi karir juga sih ya, jadi gak usah khawatir ya, kalau masih kuliah bisa tetap Anda mencari cuan-cuan dan cuan ya. Ya, kita akan lihat dulu nih iklan lowongannya dulu. We are hiring guru private bahasa Inggris. Oke ya. Dari sisi kualifikasinya perempuan atau laki-laki. Oke. Nah, ini udah jelas nih. Jadi kalau ini ya seperti andalan kita akan melihat dari sisi 3 ya. Tapi kita akan lihat dulu sisi kualifikasinya tuh kayak gimana. Domisili Kota Bandung, artinya kalau kita punya rumah gitu di Bandung ini jadi nilai plus ya pastinya. Kalau nggak di Bandung jangan jauh-jauh kalau bisa. Mahasiswa atau mahasiswi aktif diperkenankan melamar. Nah, jadi karena si CV kandidat ini juga mahasiswa aktif ya, berarti dia ada kesempatan harus. Dapat mengajar bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, bisa memilih. Ini berarti dia harus menunjukkan ada pengalaman ngajar buat SD, SMP atau SMA. Ditambahkan yang memiliki kendaraan pribadi. Ini mungkin biar mobile ya, gampang datang ke siswa ya, mungkin ya. Benefitnya, nah ini iklan lowongannya cukup menarik nih. Dia kasih benefit, tulis langsung di iklan lowongannya, fee yang tinggi ya, bonus waktu mengajar dapat menyesuaikan, mendapatkan pelatihan mengajar. Oke, kita akan coba review dari sisi iklan lowongannya ya. Ini seperti ini ya, berarti sekarang kita lihat dulu nih apakah si CV udah matching apa belum. Karena di sini adalah guru private bahasa Inggris, jadi saran gue adalah ya lebih baik langsung aja ya spesifik ngomong ini kita punya pengalaman di bahasa Inggris. Oke. Nih, ya kan? Guru private bahasa Inggris. Ini kan udah jelas ngomong di situ ya. Nah, saran gua adalah di CV ini, nah ini kan nama nih. Nah, disinilah kita harus meletakkan si judul iklan lowongannya persis. Kenapa ya? Gua nggak tahu ya. Di sana mungkin ada banyak pelamarnya guru private dengan mata pelajaran yang lain, bisa saja terjadi. Tapi ketika ada HR langsung baca, oh ini CV adalah CV bahasa Inggris. Nah, jadi udah spesifik. Dan ini ya ibaratnya kayak baca koran aja, baca artikel. Kalau judulnya udah bikin kita langsung punya ngeframing ya. Oh ini adalah CV apa, jadi judulnya gitu. Jadi itu sama gua. Terus nah ini dia. Ini domisili Kota Bandung ya. Ini berarti adalah sebuah value-nya ya, kita anggap, kita kasih warna kuning ini gini. Ini nih yang sering kali menjadi ya, gue nggak tahu apakah ini menjadi batu sandungan apa enggak, tapi ketika kita bicara ini adalah sebuah masalah ya di Bandung nih ya, dan dia adalah rumahnya Cianjur nih ya kan. Nah, Cianjur sama Bandung jauh nggak ya? Kalau jauh, nah ini jadi masalah menurut gue, karena ya kalau kita kompetisi dengan banyak orang pelamar dari Cianjur ya mungkin kita bisa aja menang, siapa tahu ya. Tapi kalau semua orangnya lawannya adalah orang Bandung, wah ini jadi masalah ya. Apalagi ini freelance ya.
mau kerja yang lebih simple, yang lebih nggak usah terlalu ribet-ribet ya. Jadi kalau ini rumahnya kejauhan, bukan di Bandung, ya udah coba. Mungkin kita punya kos-kosan, punya teman di Bandung, pakai aja alamatnya mungkin ya. Siapa tahu itu bisa membantu. Karena ya itu tadi tuh nilainya ketika kita ngomong Cianjur agak jauh soal. Terus perempuan laki-laki ya. Kita lihat dari sisi role-nya dulu ya, bahwa guru private bahasa Inggris, apakah CV ini sudah menunjukkan role yang sama sebagai pengajar bahasa Inggris? Mempunyai, di deskripsi singkatnya, mempunyai pengalaman komunikasi yang baik, mengerti tentang bagaimana proses belajar dan mengajar yang baik, terbiasa mencari resource belajar, pernah mengikuti bimbel, dibuktikan dengan berhasilnya saya belajar bahasa Inggris. Nah, deskripsi singkat ini gimana ya? Menurut gua kurang enak sih. Karena udah jelas kita nyari orang yang pengalaman ngajar. Ya lebih baik kalau dia pernah ngajar langsung tulis aja mempunyai pengalaman ngajar bahasa Inggris, ya, lebih spesifik. Mempunyai pengalaman komunikasi yang baik itu bukannya jelek, tapi menurut gua kurang nendang tuh, kurang matching gitu loh. Jadi ya lebih baik ketika kita membuat namanya deskripsi singkat, profil summary, ya pastiin itu yang memang spesifik, itu ngena langsung sama si iklan lowongannya. Menurut gue lebih baik langsung spesifik. Tapi kita coba lihat di sisi, kita akan review dari sisi aspek yang pertama dulu nih, role-nya dulu ya. Ada nggak sih dia role-nya? Pendidikannya teknik informatika. Oke. Ini mungkin dari sisi pendidikan dia bukan sekolah keguruan. Oke. Nggak masalah ya, namanya juga freelance. Tapi kita coba cari dulu nih, kita gali. Gue sebagai seorang HR pasti akan tahu nih orang pernah kerja sebagai freelance guru enggak ya. Pengalaman organisasinya tidak menunjukkan juga pengalaman dia sebagai pengajar. Pengalaman program student ambassador. Jadi student ambassador mengerjakan 3 proyek campaign pendidikan dengan mengikuti kelas, mempromosikan kelas, menyebarkan campaign, dan hasilnya adalah orang-orang yang melihat postingan tersebut menjadi aware. Ini dia lebih banyak ke media campaign, bukan ngajar. Dan pelatihan bukan ngajar juga. Skillnya quick learning dan able to teach. Ini belum menunjukkan juga deh pengalaman. Nah ini menurut gue dari satu aspek dulu ya, aspek role matching, menurut gue CV ini agak lemah. Kenapa ya? Itu tadi nggak ada satu histori yang menunjukkan bahwa dia pernah ngajar, apalagi ngajar bahasa Inggris, apalagi ngajar SD, SMP, SMA. Nah ini agak berbahaya sih ya. Jadi buat pemilik CV-nya sih gue mungkin menyarankan, gue nggak tahu ya, kalau seandainya beliau memang punya pengalaman ngajar bahasa Inggris SD, SMP, SMA, langsung aja ditulis gitu. Itu dari sisi aspek yang pertama ya, dari role matching. Sekarang kita coba lihat dari sisi yang kedua nih, dari sisi value-nya. Jadi value ini bisa bicara tentang soft skill, atau mungkin profil kepribadian, bisa juga profil fisik atau lingkungan, atau mungkin tempat tinggal, ya bisa juga kayak tadi tuh Cianjur ke Bandung ya. Nah kita coba cek lagi nih, ingat secara value-nya apa ya kalau dari sini ya, mahasiswa aktif ya, ini boleh nih ya. Jadi ini kita kasih mahasiswa aktif ya, kuning nih, ini value-nya ya. Oke. Kendaraan pribadi ini menjadi value-nya juga ya, nilai apa yang dia milikin begitu. Ini bukan hal yang dipelajarin, tapi memang secara dari sananya kita udah punya kemampuan ini gitu. Dan di CV ini sayang lagi tidak menunjukkan ada satu value bahwa menurut gua di deskripsi singkat ini sih bisa menjelaskan bahwa selain saya punya pengalaman bisa mengajar atau pernah mengajar, dia juga harus bisa menjelaskan juga bahwa saya masih kuliah aktif ya. Ini langsung di deskripsi singkat, sama yang tadi tuh. Apakah memiliki kendaraan pribadi yang bisa mobile kemana-mana? Nah ini yang belum bisa dibuktikan di CV ini. Jadi kesimpulan kedua menurut gue dari sisi value matching belum juga ketemu. Sayang banget ya. Ini kalau udah 2 kali poin, yang poin ketiga adalah skill. Gue nggak tahu ya, ini
nggak mau menjudge, tapi masih agak berat sih terus terang menurut gua sih. Tapi ya namanya rezeki nggak ada yang tahu ya. Yang penting apply aja. Kita lihat dari sisi skill. Coba kita contek lagi di sisi skill. Di sini dia jelas ya, nyari yang punya pengalaman ngajar ya, sesimpel itu. Nah, jadi kalau memang seperti itu ya sudah, ini dapat mengajar bahasa Inggris belum bisa ditunjukkan juga. Bisa milih sebenarnya kan, ini udah hal yang enak ya sebetulnya. Tapi ya kawan kita ini belum bisa menunjukkan bahwa dia ada pengalaman ngajarnya, skillnya gitu. Nah, ini kalau memang sebuah skill menurut gua ya, TOEFL misalnya, coba tunjukin aja pameran itu sekalian skor. Nah, tapi taruhnya di atas nih. Jadi di deskripsi singkat ini adalah cara kita untuk memenangkan dalam waktu yang cepat gitu. Jadi karena orang itu baca CV mungkin males ya, mungkin ribet ya. Jadi dengan deskripsi singkat langsung dapat gitu. Oh, dia jago bahasa Inggrisnya. TOEFL-nya tinggi misalnya skornya. Meskipun nggak punya pengalaman ngajar ya, ini mungkin sih menurut gua. Tapi setidaknya dia punya kemampuan bahasa Inggris dengan skor yang sudah tervalidasi secara profesional. Nggak ada salahnya gitu. Nah, jadi saran gua adalah cantumkan skornya itu di bagian atas. Ya termasuk grammar, vocabulary ya, itu juga lebih penting. Menurut gue sih kurang lebih begitu ya untuk CV ini. Jadi saran gue lah mungkin ya pertama ya coba direview lagi, diingat lagi, ditinjau lagi kalau seandainya kita memang punya pengalaman ngajar dan dibutuhkannya adalah iklan lowongannya itu untuk ngajar, langsung aja cantumin ya, ceplokin di deskripsi singkat itu bahwa kita punya pengalaman ngajar. Itu yang pertama. Kedua dari sisi value ya, kalau memang dicarinya orang yang bisa mobile ya, sementara kita belum bisa menunjukkan mobile, atau kalau perlu ya di bagian deskripsi ini saya memiliki SIM C aktif misalnya, atau mungkin SIM A dan memiliki kendaraan pribadi, lebih bagus juga begitu ya, karena memang ya itu tadi balik lagi, dia lebih suka dengan orang yang punya kendaraan pribadi ya. Ini kayak gitu. Itu sih menurut gua ya. Jadi coba lagi menurut gua CV yang memang lebih sesuai. Kalau memang ternyata dari sisi analisa kok banyak nggak sesuai dengan iklan lowongannya, ya gak usah di-apply ya. Daripada ya boleh aja sih nge-apply sebenarnya. Kalau kita cuma ya mau coba ya coba aja, nggak usah ditunda-tunda ya. Tapi apakah kita mau berharap lebih? Menurut gue sih jangan ya. Kita harus memanage ekspektasi. Ini coba-coba aja, udah coba nggak usah dipikirin ya. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah kita coba yang lain ya. Tapi kalau untuk posisi yang ini, saran gue coba di setting lagi CV-nya. Kalau memang nggak sesuai ya apply aja yang lain. Kalau mau apply yang ini, apakah ini sesuai? Mungkin saran-saran gue bisa dicoba. Kalau memang nggak sesuai ya udah coba aja ya. Oke sih dari gue begitu kurang lebihnya. Buat teman-teman mungkin yang mau coba di review juga ya, CV-nya bisa kirim aja CV kalian berserta sama iklan lowongannya juga ke email kita ke gabutalks@gmail.com atau di IG di gabutalks IG ya. Jadi karena CV itu harus sama dengan iklan lowongannya, maka gue akan review kalau ada iklan lowongannya ya. Syukur-syukur kalau memang ada ya. Ya kalau nggak ada ya mungkin gue akan coba dengan ya keterbatasan informasi yang gue bisa. Mungkin sementara begitu ya. Buat teman-teman semua yang mungkin masih cari kerja, yang masih nge-apply tetap semangat ya. Coba terus sampai tembus ya. Oke, gue Hendra mohon pamit. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.